Ibu bapak dan saudari-saudaraku, selamat pagi berkah dalem. Di dalam kehidupan kita ada suatu masa di mana kita itu sungguh-sungguh tergantung pada didikan orang tua kita. Tetapi kemudian ada masa di mana orang tua kita itu melepaskan diri kita untuk kemudian bisa membuka diri pada orang lain, pada situasi-situasi baru yang kemudian masuk ke dalam hidup kita dan mendewasakan hidup kita. Ketika orang tua itu mencoba untuk mendidik, mereka pasti akan mengusahakan segala sesuatu yang terbaik. Tetapi pada saatnya mereka harus melepaskan, saat itu juga mereka mesti menyadari bahwa ada banyak hal di luar orang tua yang juga bisa menjadi sarana pendewasaan hidup seseorang. Ketika anak-anak kemudian berjumpa dengan jodohnya, mereka kemudian pacaran, kemudian dengan serius mempersiapkan atau mau membangun rumah tangga, dan kemudian menapaki hidup yang baru dan sebagainya, ada orang lain mulai masuk. Ketika orang atau si anak itu kemudian ada pada sekolah atau misalnya sudah bekerja awal, mereka akan berjumpa dengan semakin banyak orang yang orang-orang itu pun juga bisa membantu perkembangan hidup seseorang. Situasi-situasi baru mulai masuk. Atau ketika misalnya di dalam dunia kami para imam, para selibater, itu para rohaniwan, para suster, itu pun kami juga berjumpa dengan orang-orang yang baru. Ada formator, ada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjalanan. Itu semua mendewasakan hidup seseorang dan memperkembangkan hidup seseorang. Demikian pula ketika pada saatnya orang itu harus hidup mandiri, dia juga akan hidup mandiri. Selama seseorang itu masih berada pada zona nyaman hidupnya yang sebelumnya dan masih sangat terikat, dia tidak akan berkembang lebih baik dari hari ke hari. Contoh misalnya seseorang yang oleh orang tuanya itu betul-betul digendoli, nek bahasa Jawanya digendoli, bahasa Indonesianya digondoli itu apa ya? Ya betul-betul dimanja oleh orang tua. Kemudian orang tua itu seakan-akan tidak mau berpisah. Ketika sudah saatnya si anak ini kemudian hidup lebih lanjut dan harus keluar dari lingkup orang tua, lingkup keluarga, tetapi si orang tua ini nek bahasa Jawane itu ngecolke sirahe gendoli buntute. Artinya anak ini dibiarkan untuk sekolah dan sebagainya, tetapi apa-apa yang masih diatur orang tua, apa-apa masih, semua perkembangan hidupnya masih sangat tergantung orang tua. Maka ketika dia memilih jodoh pun dia juga tergantung dengan orang tua, sehingga dia tidak bebas untuk memilih jodoh. Dan ketika dia nantinya sudah berumah tangga, semua yang menentukan di dalam hidup rumah tangganya itu juga orang tua. Padahal rumah tangganya sudah terbentuk rumah tangga yang mandiri, orang tidak akan mengalami kedewasaan karena tidak terbuka pada hal-hal baru yang masuk pada dirinya. Oleh karenanya itu, pada kedua belah pihak ini mesti ada keseimbangan, yakni antara hidup yang lama dan hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu terus menerus berkembang, itu mesti ada keseimbangan. Ada saatnya hidup dalam situasi yang lama, yang tadi saya contohkan misalnya dalam hidup dalam rumah tangga, dalam bersama dengan orang tua, ini hanya contoh situasi yang lama. Harus ada saat di mana orang itu betul-betul lepas. Bukan lepas untuk carpe diewe, tidak. Orang tua cukup mengarahkan keputusan. Ketika seseorang sudah menjadi dewasa, serahkan kepada orang yang nanti mau menjalani hidupnya. Ini semua kemudian akan membuat orang itu terbuka pada hal-hal yang baru yang akan mendewasakan hidupnya.
Sama seperti yang dialami oleh para murid ketika itu. Ketika para murid hidup bersama dengan Yesus, mereka berada dalam zona yang sangat nyaman karena mereka tinggal mengikuti Yesus. Apa yang menjadi permintaan atau perintah Yesus mereka ikuti. Ketika mereka ada kesulitan, seperti misalnya contoh ketika Yesus diikuti 5.000 orang dan kemudian hanya ada 5 roti dan 2 ikan, mereka cukup mengatakan pada Yesus, "Yesus, ini bagaimana?" Dan Yesus menyelesaikan semuanya. Tetapi pada saatnya Yesus harus pergi dari mereka. Dan pada saat itu juga mereka harus menerima hal-hal baru, segala tantangan-tantangan hidup yang baru yang tentu akan mendewasakan hidup iman para murid. Kata kunci di sini adalah kepercayaan. Yesus membawa kepercayaan kepada para muridnya. Yesus memberikan kepercayaan kepada para muridnya supaya muridnya berani untuk berkembang. Yesus memberikan kepercayaan kepada para muridnya supaya para murid mengembangkan imannya. Yesus memberi kepercayaan kepada para muridnya agar para murid juga membangun kepercayaan kepada Sang Penghibur yang nantinya diutus, yang akan membawa mereka pada keselamatan, menuntun mereka pada jalan yang sudah dibangun oleh Yesus. Inilah yang membuat para murid kemudian tidak takut dan tidak gentar ketika mereka harus menghadapi berbagai macam rintangan ketika menjalani tugas perutusan mereka mewartakan Yesus kemana-mana. Termasuk yang dikisahkan dalam bacaan yang pertama, bahkan ketika mereka dipenjara sekalipun mereka tidak takut dan gentar, sehingga pada akhirnya mereka pun juga bisa mewartakan Yesus dengan baik dan orang lain juga menjadi percaya kepada Yesus. Maka inilah yang bisa kita teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan kita bermasyarakat di tengah sesama maupun juga dalam kehidupan beriman. Ada saat di dalam kehidupan dengan masyarakat atau dengan sesama seperti yang saya contohkan tadi. Ada saat di mana kita harus hidup mandiri, hidup dewasa, betul-betul seutuhnya menjadi pribadi yang berani untuk memutuskan sesuatu. Hidup yang lama bukan berarti lalu ditinggalkan begitu saja lalu menjadi sak karpe dewe, tidak. Tetapi segala sesuatu yang telah diperoleh dari hidup yang lama menjadi sebuah bekal. Dan segala sesuatu yang didapatkan atau dijumpai dalam hidup yang baru ini menjadi kekayaan hidup dan menjadi sarana untuk pendewasaan hidup. Demikian pula di dalam kehidupan beriman. Ada kalanya kita merasa nyaman dengan berbagai macam pelayanan-pelayanan yang kita nikmati. Ada berbagai macam peristiwa hidup di mana orang tua kita mengajarkan berbagai macam doa-doa. Tetapi ada saatnya pula kita juga mesti bisa berdoa dan mengungkapkan iman kepercayaan kita secara pribadi dan secara mandiri kepada Tuhan, dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Bukan lagi ketika kita berdoa kok bertanya, saya harus berdoa apa? Mungkin ada saat tertentu di mana kita bingung, saya mesti berdoa apa? Tetapi dalam situasi tertentu kita pun juga diajak untuk melihat saya bersama dengan Yesus relasinya seperti apa, dan dari dasar relasi itulah saya berdoa. Semoga Tuhan melindungi kita dan sungguh-sungguh menghibur hidup kita, supaya kita pun juga semakin berkembang di dalam hidup sehari-hari dan di dalam hidup iman kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan
Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah